Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 14 Juni 2022, saya akan membahas beberapa saham ya. Yang pertama ada BHIT, kedua ada PNBS, ketiga ANRG, 4 LAN, 5 BRMS, 6 IPTV, 7 Net TV, dan yang terakhir MPMX. Ya, sebelum saya mulai, saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu bagi yang sudah terus mensupport channel Stock Dictionary sehingga semakin banyak yang berinteraksi. Saya mohon maaf mungkin kalau Bapak Ibu komen belum bisa langsung saya balas ya, karena saya juga ada kegiatan lain. Intinya saya kalau membalas pasti saya sudah melihat chart dulu ya, jadi saya juga nggak mau asal jawab apa yang Bapak Ibu tanyakan, takutnya salah persepsi gitu ya. Lanjut saja Bapak Ibu ya, ke saham pertama ada BHIT. BHIT tutup di harga 59 ya, dengan perubahan harga minus 1,67% ya. Jadi kelihatannya dia bukaan di atas ya, dia drop ya, mungkin di harga 60 dia drop gitu, satu tick ya, dia buka 60 satu tick drop ya. BHIT sendiri nih kalau kemarin ya ada pola cup ya, dia rounding terus ini ada channelnya ya, udah penannya. Kalau target rounding dia sudah hit. Oke, target rounding sudah hit ya, ini udah 2 hari nih ya. Kalau belum TP ya nggak tahu salahnya siapa gitu ya, yang jelas ini udah hit ya, udah hit. Memang ini kemarin ada sedikit nih, ini ya gambaran ya, dia bisa ke 83. Cuma kalau Bapak Ibu ingat, pasti saya juga sampaikan bahwa TP-nya bertahap gitu ya. Jadi saya nggak meminta atau menyuruh Bapak Ibu untuk TP full ya, target ini TP full ya, enggak. Tapi paling nggak realisasikan dulu lah cuannya gitu, 50%, 60%. Nah jadi nanti sisanya itu 40% tuh kalau naik ya lanjut ya. Kalau koreksi seperti ini Bapak punya cuan yang 60%, 50% buat beli lagi di bawah gitu ya. Jadi kalau emang Bapak Ibu yakin nih terhadap saham ini mau naik ya, seperti itu caranya bisa ya. Jadi TP-nya bertahap ya. Nah kalau BHIT ini dia masuk lagi ke dalam channelnya, dia terpantul di 56 ya, sekarang kena resisten nih di 59 dan di mana channelnya ya. Jadi kita lihat aja besok seperti apa. Nah ini dia ketahan juga di MA 60 ya, MA 60 nya udah nyentuh dia ya, mudah-mudahan ini bagus ya, terpantul di MA 60 itu kalau misalnya buat jangka menengah bagus ya. Jadi arahnya masih bisa ke atas untuk BHIT. Nah ini titik entry yang lumayan bagus ya. Di sini juga ada gap. Oke, ini ada gap ya sekitar 2 poin. Jadi ya kalau nutup gap aja dari besok ya sudah berapa persen berarti ya, sekitar 78%. Oke, bagus ya. Jadi BHIT seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini kemarin juga sudah hit ya, jadi tinggal follow the trend ya. Kalau mau masuk lagi bisa entry di situ. Kalau dari volume sih dia meningkat ya, jadi dia terpantulnya meningkat tuh bagus. Kalau secara asing dia jualan terus, lokal masuk tipis, bandar detektornya netral ya. Jadi memang belum ada pergerakan signifikan dari si bandar. Lanjut, saham kedua ada PNBS. PNBS ditutup di harga 86 ya, dengan terkoreksi 3 poin atau sebesar minus 3,37% ya. Kalau dilihat dari volumenya ini tinggi banget ya, tapi di sini mengecil, hari ini mengecil. Asing ini lokal ya, bandar lokal jual barang setelah kemarin akum ya. Asingnya jualan cukup besar. Jadi si PNBS ini memang yang bandarin kayaknya si lokal ya, bandarin lokal. Kalau dibeli memang ini ada CP, XC, CC ya, itu mereka yang beli, mereka yang akum ya. Ini lokal semua. Kalau dari bandar detektor pun normal akumulasi hitungannya ya. Nah kalau Bapak Ibu ingat nonton video yang saya buat ya, jadi ini kan targetnya ya, target dari penan
Oke, ini ya, ini target dari Penan ya, sudah hit 1 ya. Kedua, saya buat video di tanggal 10 Juni ya. Saya bilang ini besok kalau dia mungkin ada pantulan ke atas, tarikan sampai area sini ya, terus dia mungkin drop lagi ya, drop lagi. Nah itu kalau udah nyampe area sini bisa potensi jual ya, karena ini kan kemarin juga udah ada resistennya di situ ya. Jadi kalau mendekati area ini silahkan dijual dulu. Nah nggak tahu Bapak Ibu sudah sempat jual atau belum ya. Jadi sekarang terkoreksi. Nah mudah-mudahan ini besok nggak drop lagi di bawah ya, nggak drop lagi di bawah, jadi bagus ya. Walaupun merah dia kira konsol di sini gitu. Ini saya hapus ya, jadi ini target juga udah hit ya gitu. Nah Bapak Ibu, sekarang yang harus diperhatikan adalah PNBS ini. Kalau dia gagal ya, gagal tes lagi ya di 94, ini 94 nih resisten kuat juga nih ya. Kalau dia gagal lagi di 94, potensi dia bisa turun ke 76 ya, 76. Oke, potensi bisa turun ke 76. Nah dari 76 ini baru nanti dia bisa lanjutin kenaikannya, mungkin seperti itu. Jadi ini kan udah naik tinggi, oke, udah naik tinggi dari bawah sini ya, udah naik tinggi, udah sempat 69%, sekarang posisi 40%. Oke, udah naik tinggi, dia retrace ke 76 itu hal yang wajar ya. Jadi kalau misalnya kita tarik dari sini aja ke 76 itu udah 16% ya, jadi hal yang wajar seperti itu Bapak Ibu. Dia udah naik 40%, turunnya 16%, itu hal yang wajar. Nah tinggal kita pastikan titik entry-nya ya. Jadi nanti kalau ini kan asing akunnya besar ya, lokal asingnya besar, masuknya besar ya, bandar lokal. Nah bandar lokal masuk besar itu biasanya dia nggak lama-lama roundingnya ya. Jadi dia mungkin rounding sampai ke 82 ini juga bisa, baru terbang lagi. Dia nanti rounding di 82 seperti ini, bisa membal, atau rounding sampai 86 nanti baru membal. Oke, jadi kalau memang ini dilihat, ini nanti bisa cup and handle besar ya. Ini bisa cup and handle besar, nah seperti ini. Oke, ini kode drop ya. Kode drop dia bisa bikin cup and handle besar. Iya, potensinya. Oh ini nih, di sini nih ya. Ini ada titiknya, ini ada bodinya. Ini kita dropin sampai sini. Oke, ya. Ini mungkin nanti dia koreksi seperti ini. Ya, rounding sampai 82 terus break atau 76 break ya, kita nggak tahu. Ya, yang jelas ini dia udah rounding dan terbang. Nah, tinggal targetnya. Targetnya kita geser ke atas. Oke. Ini saya juga belum buat sebelumnya Bapak Ibu. Nah, lihat ya, pasti resisten support ya. Pasti resisten supportnya nih. Ya, sekali lagi saya nggak ngada-ngada, PNBS bisa ke 125. Ya, yang jelas sabar. Karena kalau Bapak Ibu ngikutin target-target saya gitu kan, ngikutin video yang kelihatan 39% gini aja kan juga kelihatannya nggak mungkin gitu. Ya, tapi ternyata bisa asal sabar. Gitu ya. Lanjut. Saham ketiga ada energi. Energi ditutup di harga 300 ya, di harga 300 dengan perubahan harga 11,11%. Ya, kemarin ada yang sempat nanya di kolom chat ya, energi buat jangka panjang seperti apa. Nanti kita lari ke monthly-nya ya sebentar gitu. Ya, jadi secara daily ya, volume hari ini meningkat drastis, bagus. Ya, meningkat drastis. Berarti bagus banget energi ya, energi. Terus habis itu nih volume lokal juga meningkat terus ya. Meningkat terus ya, dia masuk kayak gini nggak keluar-keluarnya dikit-dikit bagus ya. Bandar asing
Ya kalau bener asing belinya dikit, jualnya juga dikit gitu-gitu ya, bener asing. Nah, secara chart sekarang secara chart target sudah hit. Oke, ini target ini sudah hit ya Bapak Ibu, jadi jangan FOMO. Satu ya, ini target dari channelnya dia ya, ini udah hit. Satu. Yang kedua, dia sekarang kena resist di 300. Oke, tapi beruntung volumenya bagus, volumenya besar, dan dengan akumulasi yang besar, big akumulasi ya. Ini paman MG yang jualan, yang beli paman MG yang jualan CC. Nah, posisi sekarang ini 50-50 ya, jadi sering banget kan dia mungkin break segala macam, tapi nanti nggak kuat. Jadi misal kalau sekarang kita posisi beli itu buy on breakout, berarti ya Bapak Ibu, buy on breakout 300. Nah, kalau besok Bapak Ibu beli buy on breakout 300, sementara target jangan tinggi-tinggi dulu, 334 dulu lah nih, ikutin ini ya, 334 targetnya itu dulu ya, bisa potensi 2%, 12%, 10% lagi. Kalau dia bikin rambut ya, bikin rambut jualan, nah lumayan bisa cuan kan ya. Jadi gitu, buy on breakout. Kalau dia breakout 300 ke atas ya, pagi-pagi misalnya 304, 306, nah itu bisa di buy ya. Kalau volumenya meningkat, ikutin sampai 330-an ini ya. Kalau udah nyentuh sini atau enggak, Bapak Ibu pasang trailing stop langsung minus 5% gitu ya. Jadi saat itu harga naik ya, besok kalau arah misalnya besok ya, kalau arah energi nih, arah nih segini ya, 25%an ya, 374 lah. Oke. Nah, pasang TS 5%. 5%. Nah, sini. Ya, berarti dia kalau kena 356 ini kena TS gitu. Ya, kalau takut. Ya, kalau takut besok rambut gitu loh. Ya, jadi itu terserah Bapak Ibu, tapi kalau dia berhasil breakout lagi di atas 334 itu bagus. Oke. Ya, seperti itu ya untuk ENRG. Sekarang kita lihat sebentar jangka panjangnya ENRG. Energi kalau buat jangka panjang gimana? Ya, jangka panjang berapa dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin komoditas ini agak rancu dan agak volatil lah gitu. Kalau dari ini ya, dia rounding. Oke. Dia bulan ini rounding. Ini bulannya udah mandi. Jadi nanti kalau misalnya dia bikin cup and handle atau double bottom ya, kalau double bottom berarti dia ke 50 lagi. Nah, saya harap sih dia cukup rounding lagi ya, bikin cupnya, dia bisa lanjut naik. Nah, kita target ini dulu lah, nggak usah jauh-jauh. Oke, target kesini berapa? Nah, ya pas di support lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, pas di support lagi, jadi ada potensi ke sana ke arah 500-an. Oke, untuk energi kita nggak usah ngomong jauh-jauh dulu. Untuk komoditi ya, ini naik segini aja udah luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu yang udah punya, apalagi yang Bapak yang kemarin sempat nanya ya, terus dia udah punya di bawah, ya udah lebih gitu ya. Ingat komoditi, jadi kalau dibanting digoyang harus siap ya. Ini sama seperti Pegas ya, Pegas, Elsa, semua masih potensi naik up tinggi. Oke, untuk energi seperti itu. Lanjut ya, saham keempat ada LAN ditutup di harga 238 ya, 238. Dia breakout ya, targetnya 270 sama 316 dulu ya. Secara volume ini menarik banget ya. Lokal juga akumulasi hari ini gede ya, bandar akumulasi, semuanya big akumulasi. Jadi ini bagus banget, breakout dengan volume besar dan big akumulasi. Target 270 dulu. Oke, target 270. Silakan ya dicatat, di follow bagi yang suka LAN ya. Masih bagus. Lanjut BRMS ya, BRMS hari ini tutup di harga 240 ya, dengan perubahan harga 10,9%. Secara volume bagus banget. Oke. Nih juga akumulasi asing bagus banget, lokal juga bagus banget ya. Secara bandar detektor big akumulasi, good. Nah, memang kalau dari BRMS dia sudah break penan ya.
Oke, break penannya, break konsolidasinya, break MA60-nya good. Ya, emang ini sinyal bagus 240. Target terdekat 244 karena ini resistennya ya Bapak Ibu. Target selanjutnya di sini. Oke, kalau kita ikutin break penannya, jadi ini ya, nih bisa ke 270. Oke, kalau kita ikutin break penannya, nah, jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah untuk BRMS, targetnya 278 ya. Nih di sini ya, ini harga-harga dulu support juga ya, nih seperti itu. Jadi BRMS mudah-mudahan bisa ya, dia break dengan volume bagus, jadi bisa follow the trend ya. Bagi Bapak Ibu yang masih punya di area 200-an aja udah cuan banget gitu, good ya. Yang penting ini taat sama support resisten aja ya. Lanjut saham ke-6 ada IPTV ya. IPTV ditutup di harga 116 dan perubahan harga 1,75% ya. Dia positif ya, ditutup positif, bagus banget. Secara volume tapi dia mengurang. Oke, secara volume mengurang. Lokal juga keluar, asing masuk tipis ya. Sekarang kita lihat benda detektornya, ini dia di small distribusi ya, IPTV sama top 5 nya semua ya. IPTV ini dia ada penan, oke. Ini bisa cup and handle ya, jadi ini roundingannya dia sampai sini, cupnya di sini ya. Kalau target cup and handle nya, oke, target cup and handle nya dia ke sini ya, nih ya, ke target di 200-an ini, 194 sampai 200-an ya targetnya ya. Kalau penannya ya, penannya dia ini target ke 258 ya. 258 ini adalah untuk support dan resisten, pas banget lagi naik ya, naik dari double bottomnya dia ya. Jadi mudah-mudahan ini tercapai ya, 258 ini Bapak Ibu. Kalau nggak percaya saya dari sini ya, saya tarik ke sini. Ini masih simulasi aja, dari breakout mungkin area sini gitu loh, karena rounding dulu. Nah, potensi berapa persen? Potensinya masih besar, masih 124% dibandingin dengan risknya ya. Kalau risknya pun ke bawah pun ya 47%. Jadi, nah di sini nih, ini support terakhir ya. Ini pertahanan terakhir kita, risk rewardnya. Jadi silahkan Bapak Ibu besok mau beli bisa, ini karena ada di area support. Tapi ingat ada support penan ya, penan break. Iya, mungkin dia bisa ke 68 lagi gitu ya, yang jelas. Tapi kalau penan ini break jadi jelek ya, target kita jadi agak melenceng gitu ya. Untuk IPTV seperti itu ya, jadi bisa dicip ya, terserah Bapak Ibu yang mau icip lot tipis nggak masalah, biarin nanti dia masih ke atas ya, ikutin aja ya. Just nih MNC kayaknya grup lagi mau digoreng gitu. Oke, lanjut ya. Sampai ke 7 ada Net TV. Net TV ditutup harga 354 ya, dengan perubahan harga minus 3,8% ya. Nih volume kecil ya, berkurang, asing jualan ya, lokalnya masuk. Kalau dilihat nih YP beli banyak ya, diakumulasi. Bang YP udah tahu siapa lah ya, jadi Net TV. Jadi yang kemarin sih bilangnya dia mau break penan segala macam gitu, Bapak Ibu ngikutin ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, jangan terlalu ikut makan pom-poman ya, yang ajakan jual beli segala macam. Bapak Ibu analisa lagi ya, yang penting kita disiplin aja, support resisten udah ya. Walaupun itu bisa ditembus, bisa dijebol sama mereka, tapi at least kita tahu, oh kita harus berhenti di mana gitu ya. Karena mereka pun sebenarnya membuat harga itu ya biar ada bentukannya gitu ya. Mereka ngebentuk harga ya, sisi lain seperti itu. Nah, untuk Net TV ya, Net TV ini kan di akun besar nih
ya, YP sama doi. Nah, kalau dia break dia turun lagi, ya bisa lah dibeli cicil dikit, ya, dibeli cicil. Kalau dia break 346 ini besok ya, terus dia mantul di support ini di pennant mungkin aja gitu, jadi bikin rambut ketarik atas. Nah, itu silakan bisa beli net TV ya, karena di sini ada break juga, ada gap, sorry, ada break, ada gap. Oke, ini ada gap ya, jadi mudah-mudahan ditutup ya, bisa juga besok mantul langsung. Oke. Kalau ISG juga bagus ya, net TV masih potensi sih ke atas memang ya. Yang jelas sabar, kuat digoyang gayung ya, digoyang gayung ini harus kuat, jadi titik entry-nya harus oke ya. Memang kalau ini ngikutin bisa potensi cuan, cuma kalau kita telat ya bisa hangus. Oke, seperti itu ya untuk net TV. Lanjut MPMX ya, MPMX ditutup di harga 965 ya, dengan perubahan harga positif 0,52 ya, dia nambah 5 poin next to tick ya, berarti dia di sini bukan naik. Nah, ini dia dividen kemarin ya, dividen 18% setelah saya hitung ya, 180 per 365, 18%. Ya, targetnya memang beneran di support ya, support 184 ya. Ternyata pas di support dijebol ya. Ini Bapak Ibu agak bingung nggak? Ini saya hapus saja ya. Jadi ini kemarin adalah titik kira-kira kalau dia koreksi di mana, karena ini double top gitu ya. Jadi ini memang dia terbentuk lah ya, terbentuk double topnya dia ya, double top sebelum dividen, jadi break, nah udah kebentuk ya. Jadi ini uptrend line-nya dia break ya, jadi jelek. Nah, dia tapi sekarang kalau dilihat candle seperti ini adalah candle pembalikan arah ya, candle pembalikan arah. Besok kalau hijau bisa di buy ya, berarti ada pantulan. Kalau dilihat memang di sini area pantulan ya, dari yang dari atas, area pantulan di area-area sini. Oke, jadi bisa dimanfaatkan untuk MPMX. Dia kalau secara volume hari ini meningkat ya. Secara bandarmologi ya asing juga good ya, udah beli, jadi dia pun kayaknya ditarik asing karena yang jualan lokal ya, yang lokal DX, BB ya, ini yang jualan, yang beli YP, YU, AK ya, CC. Kayaknya lokal asing itu ya. Jadi seperti itu untuk MPMX ya, manfaatkan area ini ya, kita spekulasi buy banget untuk MPMX bagi Bapak Ibu yang nyangkut. Oke ya, terutama Bapak Ibu yang nyangkut, area beli 960 sampai 980 dah, itu area belinya. Oke, area belinya sini kita lihat ya, nanti saya bantu monitor juga untuk MPMX, dia berhasil rebound atau enggak, arahnya naik ya ke atas, intinya seperti itu. Jadi ini saya hapus ya, ini juga saya hapus dah. Nah, dia inget ya, di sini masih ada gap, jadi ini potensi untuk ditutup. Oke, potensi untuk ditutup gap ini ya. Kalau gap ini ditutup berapa persen cuannya, gitu aja ya, dengan kalau kita berani spekulasi buy ya. Kalau kita berani spekulasi buy ya 36% ya, kesini bisa 48% gitu ya. Jadi untuk MPMX seperti itu. Sayang banget ya, MPMX nih kena confirm ya double topnya ya, mudah-mudahan dia bisa balik lagi ke atas gitu ya. Baik, sekian video saya dari ini Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat ya. Salam sehat selalu Bapak Ibu ya.